ada di tampilan yang beda juga pastinya. Karena biasanya teman-teman ketemu aku cuma 1-2 menit aja kan. Tapi kali ini aku bakal nemenin teman-teman semua di beberapa menit ke depan nih. Karena kita bakal mulai bahas barang-barang yang baru masuk beberapa hari yang lalu. Sebenarnya dia nggak terlalu lama sih barangnya masuknya. Cuman ini baru kita bongkar, kita bakal cek langsung, kita bakal bongkar satu persatu dia ada apa aja fiturnya dan apa saja perbedaannya. Karena di segmen kali ini aku bakal langsung perbandingan dua barang sekaligus ya, yaitu blower Sugon 2020D di versi 2026 dan juga blower Sugon versi 2026-nya. Nah, biar nggak berlama-lama, langsung aja kita bongkar dan juga kita bahas langsung barangnya. Yuk, kita langsung geser. Jadi ini dia dua blower yang memang dari sekilas itu dari tampilan benar-benar sama persis dan gak ada bedanya. Paling cuman beda di warna sedikit ya kan. Tapi sebenarnya dua blower ini adalah dua blower dengan tipe yang berbeda. Yang satu yang sebelah sini adalah Sugon dengan 2020D di versi 2026-nya. Dan juga untuk yang sebelah sini nih yang di depan aku, ini ada blower Sugon versi 2026. Itu. Jadi yang sebelah sini Sugon 2020D, yang ini Sugon 2026. Dari tampak depan itu sekilas sama persis, ya kan? Dia ada tombol buat pengaturan anginnya. Ya, yang putar-putar ini dia ada buat pengaturan angin, ada juga channelnya. Untuk channel dia sama-sama masih ada 3. Nah, sekarang aku bakal jelasin apa perbedaan dari Sugon 2020D versi 2026 dan juga blower Sugon 2026 ini. Nah, sebelum kita bahas perbedaan Sugon 2020D dan 2026, kita bakal bahas sama-sama untuk persamaannya terlebih dahulu. Sugon 2020D dan juga Sugon 2026 memiliki persamaan di suhunya. Untuk suhunya, dua-duanya minimal ada di 100 dan juga maksimal ada di 500 derajat Celcius. Lalu untuk anginnya memiliki memiliki angin minimal ada di 1 dan juga maksimal 160 liter per menit. Untuk Sugon 2020D di versi 2026 ini dia punya angin sudah ada pada 1 liter per menit sampai maksimal 160. Kalau di versi sebelumnya Sugon 2020D ini memiliki angin minimal 20 dan juga maksimal 120. Jadi dia sudah versi upgradean dari 2020D sebelumnya. Makanya namanya adalah Sugon 2020D versi 2026. Selain itu persamaannya ada pada modelnya. Untuk modelnya dia nggak terlalu beda ya kan. Dari tampilan desainnya dia nggak terlalu beda. Yang beda adalah di Sugon 2026 ini. Untuk Sugon 2020D dia tidak ada tambahan tombol yang ada di sini. Nih ya, dia ada tombol nih di sini. Untuk Sugon 2026 punya tombol yang berfungsi untuk mengatur mode pergantiannya. Jadi Sugon 2026 dia bisa ganti dari mode general atau mode yang umumnya nih ke mode ROC atau mode kurva. Untuk 2026 dia ada tambahan fitur itu. Nah, sekarang kita bakal bahas dulu fitur yang ada di Sugon 2026. Untuk Sugon 2026 ini dia ada tambahan fitur ROC atau fitur kurva ya kan. Karena tulisannya cuma ROC gitu. Nah, selain ada fitur ROC, dia juga ada mode yang biasanya atau mode general. Untuk pengaturan mode-modenya itu dia ada di tombol sebelah sini nih. Ya, ada tombol sebelah sini, ada kayak semacam tanda panah putar-putar. Nah, ini kalau kita pencet tombolnya, itu dia bakal berubah dari mode ROC atau kurva ke mode general ini. Untuk mode general, dia sama kayak blower pada umumnya. Jadi kalau di mode general itu, kalau kita angkat nih si gagang blowernya, kalau ini aku angkat gagang blowernya, itu dia punya suhu langsung naik. Jadi suhunya tuh naiknya dia pelan tapi langsung wush gitu. Paham nggak? Kayak gimana ya, wush itu kayak dia angin sama panasnya tuh langsung nyentor gitu ya. Kalau teman-teman ada yang paham bahasa nyentor, jadi dia suhunya tuh langsung keluar gitu. Tapi kalau di mode ROC itu enggak. Kalau di mode ROC dia bakal naik suhu ataupun anginnya perlahan-lahan. Jadi dia hitungannya bisa lebih stabil
gitu. Walaupun sudah banyak ya yang pakai Sugon 2020D ataupun Sugon yang seri lain, itu memang sudah terbukti dari kestabilannya untuk angin ataupun suhu panasnya. Ini aku bakal coba dulu di suhu general atau suhu yang biasanya ya, atau fitur biasanya. Kalau kita angkat, dia punya suhu langsung naik ya kan, dia punya suhu langsung naik. Naiknya itu sesuai, kita mau menyesuaikan aja. Kalau mau dipakai channel bisa, ini channelnya sebelah sini gitu, ini sebelah sini channelnya, habis itu yang sebelah sini channel ya, ini fitur untuk pengaturan naik turun temperatur, sama yang sebelah sini anginnya. Jadi kalau di mode general itu naiknya langsung naik ya kan, walaupun di tampilan display digitalnya itu dia pelan-pelan, tapi untuk segi angin dan juga panas itu langsung. Nah, kalau di mode ROC itu kalau kita taruh gagangnya sudah ada auto sleep-nya. Jadi kalau diangkat langsung naik suhunya ataupun angin, kalau ditaruh dia punya suhu itu perlahan menurun. Gitu. Jadi kalau kita lagi ngerjain sesuatu gitu ya, kita lagi ngerjain kita lagi ACP misalkan, ya kan, kita lagi ACP. Pas selesai ACP kita ada mau naruh lagi pinset atau segala macam perintilan, ini aja dibiarin menyala gitu ya, walaupun posisinya udah digagang itu nggak apa-apa karena sudah ada mode auto sleep-nya itu gitu. Nah, terus kalau untuk pengaturan di mode mode ataupun fitur ROC-nya itu tinggal kita ganti di sini gitu. Nah, selain fitur ROC, dia juga ada tombol start di sini. Tombol startnya ini dipakai buat kita atur nyala ataupun mati si mode ROC-nya tadi. Sebentar ya, kita tunggu dulu untuk Sugon 2026-nya ini dia kembali ke setelan awal atau di mode sleep-nya. Bentar ya. Nah, dia memang agak lama karena kan tadi dari suhu 350 itu perlu waktu untuk nurunin lagi. Gitu. Jadi dia nurun dulu waktunya, anginnya, panasnya itu dia bakal pelan-pelan turun. Udah ya, dia udah ada di mode auto sleep-nya, jadi sudah garis-garis 3. Nah, untuk ke mode ROC kita tinggal geser aja atau kita tinggal pencet. Nah, nanti dia sudah otomatis ada di mode ROC. Ini ada channel 1, channel 2, channel 3. Sama ya, dia penggunaannya sudah ada dari channel 1 sampai channel 3-nya. Kita pakai di channel 1-nya aja. Untuk di channel 1, kalau kita angkat, dia nggak ada, ini 00 ya, dia di sini display digitalnya, dia 00 angkanya, dia tidak ada pergerakan dari suhu ataupun angin. Jadi dia benar-benar mati, gitu kan, posisinya hidup, tapi dia nggak keluar sama sekali. Ini kalau aku pegang, agak panas sedikit karena bekas di mode general tadi, tapi nggak apa-apa. Intinya dia nggak ada angin ataupun suhu yang keluar dari sini. Sebelum kita pencet tombol startnya, ya kan, ini aku bakal pencet tombol startnya, nanti kita bakal bisa lihat langsung kalau dia punya angin dan juga suhu naik pelan-pelan gitu. Ini langsung kita pencet ya untuk tombol startnya. Nah, nih dia yang keluar pertama adalah suhu angin tuh, jadi dia bakal naiknya pelan-pelan sebelah sini. Jadi kalau ada di mode ROC ini sebenarnya dia memudahkan teman-teman semua untuk kita ngatur sendiri suhu angin dan juga suhu panas dan juga tingkat anginnya sendiri, karena kan dia nggak langsung panasnya itu langsung keluar semua, anginnya nggak langsung keluar semua, tapi dia ada di pelan-pelan, stabil. Ini kalau dia udah mulai naik itu. Terus kalau teman-teman perhatikan juga di Sugon 2026 dia punya elemen blower itu beda sama elemen 2020D biasa gitu. Kalau mau matiinnya gimana? Kalau mau matiin ini kalau kita taruh sama dia ada auto sleep-nya itu. Cuman kalau mau dia benar-benar mati ya kita harus matikan si mode ROC-nya gitu. Tadi sebenarnya udah aku singgung sedikit soal elemen blower ini, tapi di elemen blower Sugon 2026 ini dia ada perbedaan ya. Nih elemennya dia modelnya kayak gini, dia lebih kecil sama kayak elemen blower di Sugon 8610DX Pro, 8620, 8630 dan seterusnya. Jadi dia modelnya itu udah pakai model yang versi tinggi-tinggi untuk elemennya. Nah, untuk nozzle-nya Sugon 2026 ini dia punya nozzle modelnya kayak kancing gitu nih. Jadi modelnya dia kayak gini. Ini
nozzle-nya sama kayak Sugon sama kayak Sugon 8610, 8620, 8630 kayak gitu. Karena kan dia menyesuaikan sama si elemen blowernya tadi. Dan dia dapat 4 piece saja. Oh iya, untuk Sugon untuk Sugon 2026 ini dia bisa pakai nozzle bengkok tambahan dari Sugonnya karena cocok untuk elemennya. Kalau tadi kita udah bahas Sugon 2026, sekarang aku bakal bahas Sugon 2020D di versi 2026 ini. Untuk dari segi tampilannya sendiri ya, Sugon 2020D ini dia punya sedikit aja tampilan bedanya, yaitu ada di tombolnya nih. Ya kan, untuk tombol pengaturan suhu panas dan juga channelnya. Kalau sebelumnya itu di Sugon 2020D versi sebelumnya, dia tombolnya ini warnanya warna hijau. Kalau teman-teman di sini sudah punya dan lagi pakai nih, coba dong tolong dilihat dan juga pastiin bener gak sih tombolnya itu dia ada di warna hijau. Karena seingat aku dia tuh ada di warna hijau, sekarang ada di warna hitam kayak gini. Dari segi tampilan itu bedanya. Nah, untuk versi 2026 dia punya angin ya. Angin itu kecepatannya udah maksimalnya ada di 160 liter per menit. Kalau di versi yang sebelumnya itu 120 liter per menit. Dan minimalnya kalau yang sekarang itu ada di 1 dan juga sebelumnya itu di 20. Jadi dia punya angin minimal ada di 20, maksimal 120. Kalau yang sekarang nih, yang versi 2026, dia ada di minimal 1 dan juga maksimal 160. Jadi dia ada upgrade dari segi anginnya. Kalau untuk segi suhu gimana? Dari segi suhu sama ya. Dari segi suhu sama, dia minimalnya masih ada di 100 dan juga maksimalnya ada di 500 derajat Celcius. Terus dari segi elemen untuk 2026 kan elemennya kayak tadi tuh ya kan, yang model elemennya kayak tadi. Nah, kalau elemen Sugon 2020D itu masih sama kayak sebelumnya. Modelnya masih dia pakai model selongsong kayak gini. Ya, jadi dia masih pakai elemen yang selongsong jaring-jaring. Kalau untuk nozzle, dia nozzle-nya pakai yang ada kupingnya kayak gini. Jadi dia modelnya karena nozzle-nya ini selongsong dalam kayak gitu ya, kayak gini nih. Jadi dia harus punya nozzle-nya yang model kayak kuping gini. Jadi kalau mau dipakai itu nanti model dalamnya ini langsung dimasukin ke dalam elemennya. Begitu. Terus dia sama-sama sudah ada auto slip-nya ya, dan auto slip-nya lumayan cepat juga. Nah, untuk Sugon 2020D sebenarnya dia nggak terlalu banyak upgrade ya dari versi sebelumnya, cuman beda di tampilan warna tombol dan juga anginnya sendiri gitu. Kalau untuk kestabilan gitu kan, stabil suhu, stabil angin, semua udah banyak yang pakai dan sudah banyak yang membuktikan. Atau nih teman-teman di sini juga boleh komentar nih, boleh di absen dulu yang udah pakai Sugon 2020D sudah berapa tahun, karena aku ada beberapa kali gitu ya, ada beberapa kali dengar kalau pakai Sugon 2020D awet gitu. Udah ada yang pakai, saya pakai udah 5 tahun, saya pakai udah berapa tahun. Bahkan ada yang bilang Sugon 2020D ini jadi blower pertama atau blower perjuangan banget gitu. Kayak dia tuh adalah blower yang menemani di awal-awal kita gitu. Boleh dong di komen-komen ya di section bawah. Jadi udah tahu kan sekarang mau ambil Sugon 2026 atau Sugon 2020D, karena dua-duanya dijamin bagus, berkualitas dan juga stabil untuk angin dan juga suhunya. Daripada berlama-lama gitu ya, kita langsung aja nanti ketemu di segmen selanjutnya. Aku pamit dulu teman-teman, tapi sebelumnya aku punya pantun nih. Ya, aku punya pantun. Sebelum kita tutup, aku punya satu pantun. Ya, ini pantun andalan. Ubur-ubur ikan lele